Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tina di pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil di pertemuan yang keempat. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar ya. Kita pertama kali belajar tentang bentuk akar. Nah, setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep bentuk akar dan mengubah serta menyederhanakan bentuk akar. Oke. Nah, kita masuk ke definisinya nih. Definisi bentuk akar itu merupakan bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan berpangkat pecahan atau hasilnya disebut bilangan irasional. Atau bilangan irasional itu bilangan yang desimalnya banyak dan tidak berulang. Oke. Nah, contohnya misalkan ada akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, dan seterusnya. Nah, ini bentuk akar atau bukan ya? Nah, ternyata ini tuh bukan termasuk bentuk akar karena dia ada nilainya. Nilainya itu merupakan bilangan rasional. Misalkan akar 1 itu nilainya 1, akar 4 itu nilainya 2, akar 9 itu nilainya 3, akar 16 nilainya 4. Oke, kalau bentuk akarnya tuh kayak gimana sih? Nah, bentuk akarnya tuh kayak gini nih. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, dan seterusnya. Nah, di sini tuh dia nggak punya nilai atau nilainya itu biasanya jarang sekali disebutkan, hanya menggunakan kalkulator. Nah, biasanya kalau dalam perhitungan dia nilainya tetap akar 2 ya akar 2, akar 3, akar 3, akar 5, akar 5, akar 7, akar 7, dan seterusnya. Oke, sekarang cara membaca akar tuh gimana sih? Nah, misalkan di sini nih, ada akar 4. Nah, ternyata dibacanya akar pangkat 2 dari 4. Oke, kalau yang ini akar pangkat 3 dari 8. Oke, kalau yang ini akar pangkat 4 dari 81. Oke. Ini ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih, apakah negatif 6 merupakan nilai dari akar 36? Nah, ingat, kalau di dalam akarnya itu bukan nilainya negatif, maka akarnya adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah positif atau A. Oke, jadi meskipun negatif 6 dikali negatif 6 itu hasilnya 36, tetapi nilai dari akar 36 itu bukan negatif 6, tetapi akar 36 itu tetap 6 positif. Karena nilai akar dari suatu bilangan positif, maka selalu positif. Oke, lanjut ya, bentuk umum akar. Nah, bentuk umum akar itu seperti ini. Akar pangkat N dari A, atau kita bisa mengubahnya dalam bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat 1 per N. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada akar 9. Nah, sederhanakanlah bentuk akar 9 ini ke dalam bentuk pecahan paling sederhana atau akar paling sederhana, atau nilainya berapa ya. Oke, 9 kita ubah dulu ke dalam bentuk lain dari pangkat pecahan menjadi 9 pangkat 1 per 2. Kemudian 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2 dikali setengah atau 1 per 2. Nah, kalau menurut bilangan berpangkat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Oke, berarti 3 pangkat 2 dikali setengah, atau 3 pangkat 1, atau 3 pangkat 1 nilainya 3. Kemudian bentuk umum yang kedua nih, misalkan ada akar pangkat N dari A pangkat M, atau kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat M per N. Nah, kita masuk contoh soalnya. Misalkan di sini ada akar 5 dari 3 pangkat 2, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahannya adalah 3 pangkat 2 per 5. Oke, satu lagi. Kalau ada akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 adalah kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 3 per 4. Oke. Nah, satu lagi. Ternyata bentuk akar itu adalah inverse-nya dari bentuk pangkat atau kebalikannya dari bentuk pangkat. Nah, misalkan di sini ada N pangkat A sama dengan B, maka ketika B dipangkatkan dengan N, hasilnya itu adalah A. Jadi, kebalikannya aja. Nah, misalkan nih, ada akar pangkat 2 dari 16. Berapa hasilnya? 4 ya. Nah, kemudian kalau kita balik 4 pangkat 2, hasilnya adalah 16. Oke, paham ya sampai sini?
Kemudian ada satu lagi, ketika bentuk akar di dalam akar. Ada akar di dalam akar. Nah, contohnya gini, ada akar dari M, akar pangkat M, dari akar pangkat N, dari A. Oke. Nah, kita ubah satu-satu dulu nih, akar pangkat yang di dalamnya sini dulu. Nah, kita ubah jadi A pangkat 1 per N. Kemudian yang di luarnya itu jadi 1 per M, pangkat 1 per M. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. A pangkat per N dikali 1 per M. Atau A pangkat 1 per N dikali M. Nah, ini kalau dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar, maka nilainya adalah akar pangkat N, M dari A. Oke, ini bentuk akar yang paling sederhananya ya. Jadi kalau diminta ke dalam bentuk akar yang paling sederhana, ada akar di dalam akar, maka tinggal akar pangkatnya aja kita kalikan. Misalkan ini M dikali N. Oke, masuk ke contohnya ya. Contohnya misalkan ubah ke dalam bentuk akar paling sederhana. Nah, yang diminta akar paling sederhana. Akar pangkat 4 dari akar kuadrat dari 3. Oke, berarti nilainya adalah akar pangkat 4 kali 2 dari 3. Atau akar pangkat 8 dari 3. Oke, nah yang kedua, ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, berarti yang ini yang diminta ke dalam bentuk pangkat pecahan nih. Nah, akar pangkat 3 dari akar pangkat 5 dari 5x. Oke, berarti 5x dikali akar pangkatnya aja kita kalikan. 5 dikali 5 dikali 3. Berarti sama dengan 5x pangkat 1 per 5 dikali 3. Atau 5x sama dengan 5x pangkat 1 per 15. Oke. Nah, kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita masuk ke soal-soal ya. Sederhanakanlah akar-akar berikut. Oke, yang pertama 72. Akar dari 72. Gimana sih cara nyederhanainnya? Nah, cara nyederhanainnya itu kalian bisa gunakan pohon faktor atau yang seperti ini. Misalkan 72 kalian bagi dengan 2, itu hasilnya berapa? Hasilnya 36. Oke. Nah, 36 kan itu sudah termasuk bentuk akar ya. Sudah termasuk akar. Akar dari 6 ya. Nah, maka sudah cukup sampai sini aja. Kalian bisa mengerjakan angka selanjutnya. Oke. Nah, maka di sini saya tulis 36 akar 36 dikali 2. Oke, atau akar kuadrat dari 36 dikali akar kuadrat dari 2. Kemudian tulis akar kuadrat dari 6 pangkat 2 dikali akar kuadrat dari 2. Nah, hasilnya adalah akar pangkat 2, akar 6 pangkat 2 itu bisa keluar jadi 6. Kemudian akar pangkat 2 adalah 6 akar pangkat 2. Oke, kemudian contoh soal nomor 2. Akar pangkat 128. Nah, kalian kerjakan lagi sama kayak yang awal, pakai pohon faktor. Misalkan 128 itu dibagi 2 berapa ya? Nah, ternyata 128 dibagi 2 itu hasilnya 64. Nah, 64 itu udah termasuk akar dari 8. Makanya saya langsung tulis 64 dikali 2. Atau kita pisahkan satu-satu, akar dari 64 dikali akar dari 2. Kemudian akar 64 itu adalah akar pangkat 8 kuadrat. Oke, dikali akar pangkat 2. Akar kuadrat dari 2. Kemudian sama dengan 8 akar kuadrat dari 2. Oke, lanjut nomor 3. Akar 3 akar kuadrat dari 125. Nah, 125 kalian bisa cari juga menggunakan pohon faktor yang tadi. Misalkan kalian bagi dengan 3, atau kalau nggak bisa dibagi 3, bagi dengan 5 ya. Kemudian saya tulis di sini, karena 3-nya ada di luar, maka saya tulis tetap di luar ya. 3-nya tetap di luar, kemudian ternyata 125 dibagi 5 itu 25. Nah, 25 itu sudah termasuk akar dari 5. Oke, kan saya pisahkan 3 akar 25 dikali akar 5. Kemudian 3 akar 5 pangkat 2 dikali akar 5. Nah, 5 pangkat 2 kan kita keluarkan dari akar menjadi 5 ya. Kemudian
3 dikali 5 dikali akar 5. Oke, sama dengan, maka kita tulis langsung 3 dikali 5 adalah 15, akar 5 itu hasilnya tetap akar 5. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap terus latihan dan kerjakan tugas-tugas selama masa pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.